Suteki. 俺をたたる者、現場で落とす金くらいまっとうに働いて稼じゃあ、ぐ。別れよっか。ニック、お前はもう俺たちのパーティーにはいらん。人間なんて信用できるか。自分の手の内を明かしてる。親同然と慕っていたアルガスにはパーティーを追い出され。 Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan menonton alur cerita dari anime yang berjudul Kehidupan Nick si petualang berantakan. Terlepas dari semua keahlian dan pengetahuan yang ia curahin buat partinya, ketuanya justru mengusirnya. Pacar yang nyampakin, ditambah rekan satu party memitnahnya ngelakuin penggelapan. Sampai Nick yang lelah bin patah hati ketemu sama beberapa orang yang letih sepertinya. Mereka pun ngebentuk party baru buat nyelamatin dunia mereka yang suram dan menyedihkan. Gimana keseruan ceritanya? Sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen. Juga jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Mimin. Gak lama-lama, nyamankan posisi dan nikmati alur. Di sebuah kota yang bernama Labirin karena mirip labirin, seorang pemuda bernama Nick adalah anggota master bela diri grup petualang yang terampil. Gak disangka, orang yang sudah ia anggap ayah mengusirnya dari party bersamaan dengan kekasihnya yang mengkhianati dan ngebuangnya. Sebagai pelampiasan, ia sempat jadi watas jati. Kini ia pun datang ke guild petualang Neobis. Diusir dari party ngebuatnya gak pede ngajak orang buat setim. Ia juga ngerasa kalau dirinya udah gak bisa percaya sama orang lain. Keesokannya ia kesana lagi. Kali ini ia cuma makan ngeliatin orang lain yang ngerayain ngebentuknya party baru mereka. Sampai ia merhatiin 3 orang yang baru saja datang. Ketiganya nampak suram. Gak disangka mereka mengatakan hal yang sama. Dia Tiana. Saat itu di tengah keceriaannya, ia ngedapat hal buruk. Di mana si Kabogo yang sudah menjadi tunangannya ngebuangnya gitu aja dan punya yang baru. Ia pun memilih pergi. Nyari kerja gak dapet. Main judi malah dadas. Hingga gak ada uang buat bayar sewa kamar. Sementara itu Zem si pendeta. Ia tinggal di sebuah kota yang terkenal dengan obat. Miril seorang gadis riang selalu berjuang ngedapetin tanaman obat buatnya. Ya Jem gak nerima cuma-cuma, ia ngasih Miril koin sebagai hadiah. Saat malam sembari nyetorin tanaman obat, Miril yang ngerasa dirinya udah dewasa terus terang kalau ia menyukai Zem. Dengan ramah, Jem ngejelasin kalau ia ini pendeta. Ia gak boleh pacaran sama siapapun. Ia minta Miril berjuang untuk diri sendiri. Keesokannya seorang ibu ngasih Jem selamat karena udah jadi pendeta tingkat atas. Namun tiba-tiba ia ditangkap. Ternyata Miril mitnah kalau Jem ngelakuin hal yang gak enggak kepadanya dan ngebayar dengan koin. 3 bulan di sana, satupun gak ada yang percaya sama Zem. Hingga seseorang nyaranin dirinya buat pergi ke kota Labirin dan jadi petualang. Selain itu, Zem juga dapat beberapa barang. Di mana barang itu ternyata ditinggalkan oleh seseorang sebagai biaya menginap di sana. Tapi nyatanya, Zem malah jadi kebanyakan main cewek. Kemudian yang satunya, ia ditimpa hal buruk. Ternyata hal berharganya dicuri oleh orang yang terpenting baginya. Ya, gak disangka gadis itu ternyata mabuk. Kemudian Nick juga nyeritain tentang ia yang ngasih kalung sama si Kabogo. Taunya abis kalung itu dipakai, si gadis minta putus. Ditambah muncul seorang cowok yang memakai kalung yang sama. Mereka berempat pun mabuk. Kini Nick berdiri, nyuruh mereka bertiga buat pergi. Ternyata kamar itu adalah tempatnya Tiana si penyihir. Jadi Nick lah yang seharusnya pergi. Mereka pun keluar kecuali Tiana. Tiba-tiba Nick berteriak, apa mereka yakin? Jika bubar, apa mereka bisa bertahan hidup? Entah itu wota, suka makan enak, penjudi atau pemain cewek. Besok belum tentu mereka punya tempat buat berteduh. Apalagi ngelakuin hobi masing-masing. Karena itu mereka berempat yang gak bisa percaya orang, apa mau bikin party petualang. Kini mereka pun di guild. Ya mau ngedaftarin party. Gak disangka ibu guild tahu sama Nick yang seorang mantan anggota master bela diri.
Party itu terdiri dari pejuang, dragon, penyihir, dan pendeta. Ia rasa cukup seimbang. Ibu itu juga ngeh kalau gadis survivor kembali lagi. Dialah Karan, yang secara ajaib selamat dari labirin Rangche. Ngebuat Gil ramai membicarakannya. Survivor ya, gumam Nick. Ibu Gil ngerti kalau masalah Karan pasti banyak, tapi menurutnya bakat terpenting bagi petualang adalah kembali hidup-hidup. Alhasil Nick pun ngenamain party mereka Survivor. Begitupun anggota lainnya yang nampak setuju. Sesaat kemudian, Nick yang nampak memimpin kini ngebahas tentang 3 aturan yang ditetapkan. Yang pertama, Diana berpendapat untuk gak ngusik hobi orang lain. Sementara Zem mengawasi uang, dan Karan harus kembali hidup-hidup. Nick menambahi kalau yang ngejaga uang bukan satu orang, tapi bagi tugas. Ia yang tangani buku kas, Diana memastikan buku kas dan uang, Karan membawa kotak uang, dan Zem bawa kuncinya. Kamu membuatnya terlihat seperti bagi tugas, tapi aslinya mengatur agar dirimu diuntungkan. Itu dia. Jika ada yang aneh, katakan saja. Keesokannya mereka ke saluran air lengket. Karena mulai dari rank G, jadi mereka coba boleh masuk 3 labirin. Selesaikan 2 dan kalahkan bosnya untuk naik ke rank F. Gak lama kemudian, mereka pun nemuin mangsa pertama Survivor. Nick yang berpengalaman pun ngejelasin kalau itu slime yang lagi ngunyah rumput. Kelihatannya jinak tapi memakan segala. Jika cukup besar, sapi ternak pun dimakan. Ia pun dengan mudah ngambil intinya dan ngejelasin kalau slime bisa dikalahkan cuma dengan ngambil intinya. Dan itulah sumber uang mereka. Saat di tangga, Nick negur Tiana dan Zem. Jika terus ngobrol begitu, mereka bakal menyesal. Zem tahu itu monster, tapi ia ngerasa bersalah membunuhnya. Nick pun ngejelasin, jika miasma gak dihilangin, tumbuhan dan hewan akan jadi monster. Jika miasma dan monster dibiarkan, labirin akan membesar. Dan lagi-lagi, Nick ingetin partinya supaya gak lengah. Meski naik ke lantai, mereka cuma nambah banyak dan makin cepat. Di saat Tiana nyeritain dirinya yang pernah ngalahin Orc dan Goblin, ia auto terpeleset. Nick ngejelasin kalau yang di lantai yang sekarang, slime-nya bisa nembak cairan lengket dan saat diinjak bisa selicin kulit pisang. Tiana bersiap buat ngebalas slime itu, namun gak disangka malah ngarah ke Karan. Untung Karan bisa ngehadang. Tiana nyamperin dan minta maaf karena tiba-tiba menyerang. Karan yang mencoba percaya, kini nampak ketus dan ngeberitahu selanjutnya mungkin ia yang akan salah menyerang. Kini mereka sampai di lantai atas, tapi Tiana dan Karan nampak gak akur. Sampai mereka pun ngeliat bos saluran air lengket. Dialah Hug Slime. Baru mau ngejelasin karakteristiknya, tahu-tahu Tiana nyerang duluan. Dan akhirnya... Di pinggir sungai sambil ngelapin inti Hug Slime, Nick ngelanjutin penjelasannya tentang karakteristik Hug Slime, yakni bereaksi terhadap sihir kuat dengan menyemprot cairan. Sesaat kemudian Nick ngeliatin semua senjatanya, dan ngeberitahu mereka kalau ia ahli bela diri, belati, dan pengintaian, lalu menangani alat-alat dan buku kas. Tanpa ragu, Nick nyeritain kelemahannya sama mereka, kalau ia gak tahu apa-apa soal sihir, gak bisa memakai senjata berat, dan juga gak bisa alkimia dan pemulihan. Nick sadar kalau teman-temannya mewaspadai orang sekitar karena gak tahu keahliannya. Ia rasa jika saling memahami mereka bisa lebih saling percaya. Mengerti maksud Nick, Jem pun auto terus terang kalau ngalahin ia itu mudah. Ia lemah dalam pedang, tinju, dan sihir. Tapi ngehajar dirinya buang-buang waktu karena ia bisa nyembuhin lukanya. Seketika Tiana berdiri, ia nyamperin Karan. Menunduk dan ngeberitahu semuanya kalau ia penyihir. Ia ahli memakai elemen angin dan air. Ditambah elemen petir kombinasi dari keduanya. Ia bisa memakai tanah, tapi jangan diharapin. Dan ia hampir gak bisa memakai api. Kemudian Tiana mengakui kesalahannya tadi pagi. Ia pun minta maaf sama Karan. Lalu ngeberitahu kalau ia gak berdaya melawan tanah, api, dan serangan cepat dari dekat. Tiana kembali. Ia nampak kedinginan sehabis ngebersihin tadi di sungai. Karan bersin, ngebuat api di depannya Tiana. Ia beralasan kalau ia ingin ngebakar Tiana tapi meleset. Sementara Tiana hanya tersenyum, mengerti kalau Karan ingin ngeberi kehangatan untuknya tapi dia gengsi. Saat sore mereka pun menuju ke hutan Goblin. Nick ngejelasin kalau Goblin lemah jika sendiri. Ya tapi Goblin berkelompok, jadi mereka harus waspada biar gak kekepung. Saat Nick nyerang Goblin, Jem baru sadar kalau Nick ternyata sekuat itu.
Setelah area itu beres, Tiana pun ngelakuin deteksi sihir dan nemuin adanya 10 goblin di jarak 500 meter. Ternyata melalui deteksi sihirnya, Tiana bisa ngerasain jejak sihir sejauh 3 km. Nick memuji Tiana. Jem juga menambahi kalau gak banyak yang bisa ngedeteksi seluas itu. Tiana berkata kalau Nick lah yang gak bisa dipercaya. Jem membenarkan. Ya karena Nick gak bilang kalau ia bisa bertarung kayak gitu. Ia rasa Nick punya masalah besar dalam mengevaluasi diri. Karena menimpali, Nick itu sangat kuat. Sampai-sampai ia gak dapat giliran. Cerita pun bersambung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan juga komen. Terima kasih.